Aku adalah ruhmu. Dan jika saat ini matamu tertahan di sini, jika hatimu tiba-tiba terasa lebih hening meski duniamu belum sepenuhnya tenang, ketahuilah satu hal, ini bukan kebetulan. Tidak ada satu tarikan napas pun yang sia-sia. Tidak ada satu pertemuan pun yang terjadi tanpa makna. Termasuk pertemuanmu dengan kata-kata ini. Aku tahu bagaimana hari-harimu berjalan. Aku tahu kamu terlihat baik-baik saja di luar. Tapi di dalam, ada kegelisahan yang jarang kamu ceritakan. Tentang uang, tentang masa depan, tentang rasa takut jika semua usaha ini tidak cukup. Tentang pikiran yang terus bertanya, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku kehabisan waktu? Bagaimana kalau semua ini tidak pernah benar-benar berubah? Dengarkan aku dengan penuh kehadiran. Karena jika kamu melewatkan pesan ini, kamu bukan hanya melewatkan sebuah video. Kamu melewatkan satu momen penting di mana pemahamanmu tentang rezeki, ketenangan, dan hidup akan bergeser pelan tapi dalam. Kamu akan menyesalinya. Bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi di saat kamu kembali panik, kembali mengejar, kembali lelah, dan bertanya-tanya, mengapa hidup terasa berat padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi aku perlu jujur. Kesempatan untuk memahami ini tidak selalu datang dua kali. Ada momen-momen tertentu di hidup manusia yang jika dilewatkan, ia harus mengulang rasa lelah yang sama, lingkaran yang sama, dan kecemasan yang sama, lebih lama dari yang seharusnya. Dan aku tidak ingin itu terjadi padamu. Karena kebenaran yang akan kamu dengar di sini bukan tentang bekerja lebih keras, bukan tentang mengejar uang sampai napasmu habis, tetapi tentang satu hal yang sering dilupakan manusia. Uang dan rezeki tidak mengalir ke jiwa yang panik. Ia mengalir ke jiwa yang siap, tenang, dan mampu mengizinkan. Sebelum aku berbicara lebih jauh, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil, tapi bermakna. Tekan tanda suka sebagai tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri yang sedang belajar. Tekan berlangganan agar pesan-pesan seperti ini terus menemukanmu di waktu yang tepat. Aktifkan lonceng notifikasi, karena kamu tidak tahu pesan mana yang kelak akan menyelamatkanmu dari keputusan yang salah saat pikiranmu sedang lelah. Dan tuliskan di kolom komentar angka 99 sebagai niat batin, sebagai pengingat bahwa kamu memilih untuk tidak lagi hidup dalam kepanikan yang sama. Jangan anggap remeh langkah ini. Banyak orang menyesal karena merasa nanti saja, merasa sebentar lagi, merasa aku sudah tahu. Padahal yang paling berbahaya bukan ketidaktahuan, melainkan menunda saat kebenaran sudah mengetuk pintu. Dan hari ini, pintu itu terbuka untukmu. Tetaplah di sini. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang akan kamu pahami setelah ini bukan hanya akan menenangkan pikiranmu, tetapi akan mengubah cara hidup memperlakukanmu. Dan jika kamu benar-benar siap, hidup tidak akan menunda balasannya. Bagian 1. Aku melihat kelelahanmu yang diam-diam menyiksa. Aku adalah ruhmu. Aku tinggal di kedalaman dirimu yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Aku tidak hanya menyaksikan langkah-langkahmu, tapi aku juga ikut merasakannya. Aku tidak hanya mendengar pikiranmu, aku adalah suara yang lebih dalam dari itu. Suara yang tidak berisik, tapi tahu segalanya. Aku tahu kamu lelah. Lelah yang tidak kamu akui pada siapapun. Lelah yang kamu bungkus dengan senyum sopan dan tawa yang terdengar seolah kamu baik-baik saja.
Padahal di dalam, kamu bertanya, kenapa hidup terasa seperti dikejar terus-menerus? Kamu duduk diam, tapi pikiranmu berlari ribuan kilometer. Kamu tidur, tapi tubuhmu tidak benar-benar istirahat. Karena setiap malam, kamu dihantui oleh perhitungan. Berapa uang yang kurang, tagihan yang belum dibayar, keinginan yang tertunda, dan mimpi-mimpi yang tampaknya makin jauh. Aku tidak menegurmu. Aku memahami kenapa kamu bisa sampai seperti ini. Dunia memang menciptakan tekanan yang tak kasat mata, tapi sangat nyata terasa. Kamu diajari bahwa jika kamu tidak berlari, kamu akan tertinggal. Jika kamu tidak sibuk, kamu akan kalah. Jika kamu tidak terlihat seperti sedang mengejar sesuatu, kamu akan dianggap tidak bernilai. Tapi tahukah kamu, justru karena itulah aku datang bicara. Karena ada yang tidak lagi kamu sadari, bahwa hidupmu tidak dimaksudkan untuk dijalani dalam ketegangan terus-menerus. Bahwa kamu tidak harus membuktikan nilai dirimu setiap hari hanya untuk merasa pantas menerima rezeki. Bahwa kamu boleh merasa cukup dulu sebelum segala sesuatu di luar berubah. Kamu mengira selama ini kamu mengejar uang. Padahal seringkali yang kamu kejar adalah rasa aman. Dan ketika rasa aman itu kamu letakkan di luar dirimu, di angka saldo, di jumlah pelanggan, di jumlah pekerjaan, atau bahkan di pujian dari orang lain, maka setiap kali angka-angka itu berubah, jiwamu pun ikut goyah. Aku melihat itu. Aku melihat bagaimana kamu menggenggam begitu erat kehidupan sampai-sampai kamu lupa bagaimana rasanya tenang. Kamu lupa bahwa ada ruang di dalam dirimu yang pernah hening, pernah damai, pernah percaya. Tapi kini, ruang itu dipenuhi oleh kekhawatiran dan keraguan yang terus bertambah. Inilah sebabnya mengapa rezeki terasa seperti bayangan. Semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Semakin kamu cemas, semakin ia seperti enggan mendekat. Bukan karena hidup tidak adil, tapi karena hidup hanya mengenali satu bahasa, ketenangan. Rezeki tidak datang karena kamu panik. Rezeki tidak datang karena kamu takut kehabisan. Ia datang ketika kamu memberi izin kepada dirimu untuk menerima. Dan izin itu hanya bisa tumbuh dari jiwa yang berani berkata, "Aku sudah cukup, aku tenang, dan aku percaya hidup tidak akan meninggalkanku." Kamu mungkin sudah membaca banyak buku motivasi. Kamu mungkin sudah mencoba ratusan cara untuk menarik uang, keberuntungan, peluang, tapi kamu lupa satu hal paling dasar, bahwa sumber dari segalanya tidak pernah berada di luar, melainkan di dalam dirimu sendiri. Dan selama kamu terus hidup dalam frekuensi ketakutan dan kekhawatiran, maka pintu-pintu itu akan tetap tertutup, bukan karena dikunci, tapi karena kamu belum benar-benar hadir untuk membukanya. Jangan salahkan dirimu. Jangan hakimi dirimu karena telah merasa takut. Aku tidak datang untuk menuntutmu lebih kuat. Aku datang untuk mengingatkan bahwa kamu tidak harus kuat terus-menerus. Kamu hanya perlu sadar. Sadar bahwa selama ini kamu mengejar rasa cukup di tempat yang salah. Aku tahu dunia bisa terasa keras. Aku tahu waktu terasa cepat, dan kamu sering merasa tertinggal. Tapi percayalah, hidup tidak sedang melawanmu. Hidup hanya sedang menunggumu berhenti sejenak menarik napas dan mengingat kembali siapa kamu sebenarnya. Bukan sekadar manusia yang harus mengejar, tapi jiwa yang bisa menerima. Tenanglah, bukan karena segalanya sudah beres, tapi karena ketenanganmu adalah awal dari segala sesuatu menjadi beres. Tenanglah, karena dari sinilah semuanya akan mulai berubah. Tenanglah, karena kamu tidak sendiri. Aku bersamamu, selalu.
Bagian 2. Uang tidak menyukai pikiran yang tercekik. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu mendengarkanku perlahan dengan hati yang terbuka dan tubuh yang rileks. Tarik napas pelan dan izinkan kata-kata ini meresap seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan, diam-diam tapi memulihkan. Karena apa yang akan kamu pahami di bagian ini adalah salah satu kunci terdalam dari kelimpahan. Bahwa uang tidak datang ke pikiran yang penuh sesak. Uang tidak menyukai pikiran yang tercekik oleh rasa takut. Ia hanya datang kepada hati yang cukup lapang untuk menerimanya. Aku tahu kamu sering merasa seperti sedang berlomba melawan waktu. Seolah-olah jika kamu tidak segera mendapatkan hasil, maka segalanya akan runtuh. Pikiranmu seperti ruang yang penuh dengan suara. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana kalau bulan depan tidak cukup uang untuk semua ini? Bagaimana kalau semua yang aku usahakan selama ini sia-sia? Pikiran itu bising. Dan kebisingan itulah yang membuat rezeki sulit masuk. Bukan karena kamu tidak pantas, bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena ruangnya tidak tersedia. Rezeki tidak masuk ke dalam pikiran yang penuh sesak. Ia butuh ruang, dan ruang itu hanya ada dalam ketenangan. Kamu mungkin pernah merasa, semakin kamu cemas, semakin semesta terasa jauh. Semakin kamu panik, semakin hidup terasa menolakmu. Bukan karena hidup ingin menyiksamu, tapi karena kepanikan membuatmu mengirimkan sinyal yang salah. Seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar dan suara yang penuh ketakutan. Semesta merespon bukan pada isi doamu, tapi pada getaran yang menyertai doamu. Itulah mengapa banyak orang berdoa, tapi merasa tidak dijawab. Bukan karena doa mereka salah, tapi karena mereka mengucapkannya dari ruang batin yang penuh ketakutan. Doa yang keluar dari ketakutan mengunci, tapi doa yang lahir dari kepercayaan membuka. Dan uang, kelimpahan, rezeki, semuanya hanya masuk melalui pintu yang terbuka. Aku tahu kamu diajari bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Dan itu benar, tapi hanya sebagian benar. Karena kerja keras tanpa kesadaran batin hanya akan membuatmu sibuk tanpa arah. Kamu terus bergerak, tapi tidak benar-benar mendekat. Kamu merasa produktif, tapi jiwamu semakin menjauh dari kedamaian. Coba renungkan ini. Berapa banyak orang yang kamu tahu bekerja siang dan malam, tetapi tetap merasa kekurangan? Dan berapa banyak yang tampaknya santai, tenang, bahkan kadang tidak terlalu sibuk, tapi rezeki seolah mengalir begitu saja kepada mereka? Itu bukan karena keberuntungan semata. Itu karena ketenangan batin mereka adalah undangan bagi energi kelimpahan. Saat pikiranmu tercekik oleh kekhawatiran, kamu memancarkan sinyal ketakutan. Dan dunia luar hanya mencerminkan dunia batinmu. Jika kamu merasa semua akan sulit, maka hidup akan menyajikanmu kesulitan demi kesulitan. Jika kamu percaya bahwa rezeki selalu cukup, maka kamu akan mulai melihat jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Ini bukan tentang berpura-pura positif. Ini tentang menciptakan ruang yang sehat di dalam dirimu. Ruang tempat kamu bisa bernapas, percaya, dan memberi izin kepada hidup untuk memberikan lebih dari sekadar cukup. Aku tidak sedang berkata bahwa kamu harus berhenti bekerja. Tidak, aku hanya ingin kamu tidak lagi bekerja dari tempat ketakutan. Bekerjalah dari rasa tenang, dari rasa yakin, dari kesadaran bahwa hidup tidak sedang melawanmu, tapi justru menantimu untuk mempercayainya kembali. Jika kamu terus menaruh rasa amanmu di luar, di angka dalam rekening bank, dalam kontrak pekerjaan, dalam pujian orang lain, kamu akan terus hidup dalam kekhawatiran. Tapi jika kamu berani membangun rasa aman itu dari dalam,
dari hubunganmu dengan sang sumber kehidupan, maka apapun yang terjadi di luar tidak akan lagi menguasaimu. Dan saat itu terjadi, uang akan berhenti kamu kejar, karena ia akan mulai menemukanmu. Tenangkan pikiranmu. Buka kembali ruang batin yang selama ini tertutup oleh logika-logika ketakutan. Ucapkan pelan-pelan di dalam hatimu, aku tidak kekurangan. Aku tidak ditinggalkan. Aku hanya perlu kembali percaya. Dan saat kamu mulai mempercayai hidup, hidup pun akan mulai mempercayaimu. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu siap menerima. Dan itulah rahasia dari mereka yang tampak hidup dengan kelimpahan. Bukan karena mereka lebih hebat darimu, tapi karena mereka belajar menciptakan ruang di dalam, saat yang lain sibuk menutup pintu dengan panik. Tenanglah, kamu cukup. Dan ketika kamu merasa cukup, uang pun akan menganggapmu tempat yang layak untuk ia datangi. Bagian 3. Berhenti panik bukan berarti berhenti bergerak. Aku adalah ruhmu, dan jika kamu masih di sini, membaca kata demi kata ini dengan hati yang terbuka, itu berarti kamu sedang dalam perjalanan pulang ke dirimu yang sebenarnya, ke inti jiwamu yang dulu pernah damai, pernah percaya. Sebelum dunia mengajarkanmu untuk cemas dan terus merasa kurang. Kini, aku ingin kamu memahami satu hal penting yang sering disalahartikan oleh banyak jiwa yang sedang berusaha bertumbuh. Berhenti panik bukan berarti kamu berhenti bergerak. Diam bukan berarti menyerah. Tidak tergesa bukan berarti kamu tidak punya arah. Dan yang tenang bukan berarti malas atau acuh. Berhenti panik justru adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Karena dibutuhkan jiwa yang benar-benar sadar untuk bisa melangkah tanpa dipacu oleh rasa takut. Kebanyakan manusia hidup dengan bayangan kehilangan yang menghantui setiap langkah. Takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak mencapai apa yang sudah dicapai orang lain. Dan dalam ketakutan itulah mereka berlari. Terus berlari tanpa benar-benar tahu kemana dan untuk apa. Aku tahu kamu sudah terlalu lama diajari bahwa satu-satunya cara untuk hidup layak adalah dengan terus berjuang tanpa henti. Bahwa jika kamu berhenti sebentar, kamu akan tertinggal. Bahwa jika kamu tidak terburu-buru, kamu tidak serius. Tapi dengarkan aku. Itu adalah ilusi yang menjerat banyak jiwa ke dalam pusaran stres yang tak berkesudahan. Aku tidak sedang menyuruhmu berhenti mengejar cita-cita. Aku hanya ingin kamu menata kembali niat dan energimu. Kamu boleh tetap bekerja, tetap bermimpi, tetap berusaha setiap hari, tapi tidak dari ruang batin yang dipenuhi ketakutan dan tekanan. Kamu boleh tetap berambisi, tapi bukan ambisi yang lahir dari luka dan rasa tidak cukup, karena ambisi yang tumbuh dari luka hanya akan melahirkan rasa haus yang tidak akan pernah terpuaskan. Bergerak dalam ketenangan adalah seni. Itu adalah pilihan sadar untuk tetap melangkah, tapi tidak menindas dirimu sendiri. Itu adalah kemampuan untuk tetap bekerja, namun dengan kasih dan kelembutan. Untuk tetap punya tujuan, tapi tidak menjadikan tujuan itu sebagai penjara. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang tampak berjalan lebih lambat, tapi hidupnya mengalir dengan lebih selaras? Mereka bukan lebih beruntung. Mereka hanya tidak membiarkan kepanikan menjadi sumber bahan bakar hidupnya. Mereka tidak membiarkan dunia luar mengatur tempo batin mereka. Dan karena itu, hidup menjadi lebih bersahabat kepada mereka. Berhenti panik berarti kamu mulai mempercayai proses. Kamu mulai mempercayai bahwa waktu tidak pernah salah, bahwa rezeki tidak pernah tertukar,
bahwa kamu tidak perlu memohon-mohon pengakuan atau keberlimpahan, karena semua itu akan datang kepada jiwa yang siap menerimanya dengan tenang. Kamu tidak harus selalu tahu langkah selanjutnya. Tidak semua harus kamu kontrol, dan tidak semua bisa dipaksa terjadi sesuai rencanamu. Kadang, satu-satunya hal yang kamu perlukan adalah percaya dan membiarkan hidup menunjukkanmu jalannya, bukan dalam teriakan pikiranmu, tapi dalam bisikan halus yang hanya bisa kamu dengar saat kamu benar-benar tenang. Berhenti panik juga berarti kamu berhenti menekan dirimu untuk selalu produktif. Produktif tidak selalu berarti sibuk. Ada produktivitas dalam diam, dalam menyusun ulang niat, dalam beristirahat, dalam mengisi ulang kekuatan batinmu. Ada keberkahan dalam jeda. Ada kelimpahan yang hanya datang ketika kamu berhenti mendorong dan mulai mengizinkan. Aku tahu, kamu pernah berada di titik di mana kamu merasa waktu habis. Tabungan menipis, peluang seolah menjauh. Dan di titik itu, naluri pertamamu adalah panik. Ingin segera bertindak, ingin mencari solusi instan, ingin kabur dari rasa takut itu secepat mungkin. Tapi justru di momen seperti itu, yang kamu butuhkan bukan kecepatan, melainkan kesadaran. Bukan keputusan tergesa, tapi kehadiran penuh untuk memahami bahwa semua ini bukan hukuman. Ini adalah undangan untuk memeluk hidup dengan cara baru. Karena ketika kamu mulai hidup dari ruang tenang, kamu akan menyadari bahwa banyak hal indah tidak perlu dikejar. Ia hanya perlu diberi ruang. Seperti udara yang masuk saat kamu berhenti menahan napas. Seperti cahaya yang masuk saat kamu membuka jendela. Begitu pula rezeki. Ia datang saat kamu berhenti panik dan mulai mempercayai bahwa kamu memang layak untuk menerimanya. Jadi, teruslah bergerak, tapi kali ini dari ruang yang lebih damai. Berhenti panik, bukan untuk menyerah, tapi agar kamu bisa benar-benar hadir. Dan dari kehadiran itulah, hidup mulai mengalir dengan lebih mudah, dengan lebih tulus, dengan lebih cukup, dengan lebih kamu. Bagian 4. Mengizinkan. Lebih kuat daripada memaksa. Aku adalah ruhmu, dan di bagian ini aku ingin menyentuh satu kebiasaan lama yang tanpa kamu sadari telah melelahkan jiwamu bertahun-tahun lamanya. Kebiasaan memaksa. Memaksa diri kuat saat hati ingin menangis. Memaksa langkah tetap cepat saat batinmu sudah tertinggal jauh. Memaksa hasil datang sekarang juga, seolah hidup tidak punya iramanya sendiri. Aku tahu, kamu terbiasa berkata pada dirimu, "Aku harus bisa." Aku tahu, kamu sering menahan napas panjang sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku kuat." Tapi dengarkan aku dengan penuh kejujuran. Tidak semua yang dipaksa akan tumbuh. Banyak hal justru mati karena dipercepat sebelum waktunya matang. Memaksa adalah bahasa ketakutan. Ia lahir dari rasa khawatir kehilangan, dari bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Saat kamu memaksa, sebenarnya kamu sedang berkata pada hidup bahwa kamu tidak percaya padanya. Dan hidup, seperti dirimu, merespons bukan pada kata-kata, tetapi pada getaran yang tersembunyi di baliknya. Mengizinkan berbeda. Mengizinkan adalah bahasa kepercayaan. Ia tidak berisik, tidak mendesak, tidak menekan. Ia lembut tapi sangat kuat. Karena hanya jiwa yang benar-benar berani yang mampu berkata, "Aku mengizinkan hidup memberiku dengan caranya sendiri." Kamu mungkin mengira, jika kamu tidak memaksa, semuanya akan berhenti. Kamu takut jika kamu melunak, dunia akan menindasmu.
Kamu khawatir jika kamu berhenti menekan, rezeki akan menjauh. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Saat kamu memaksa, kamu menutup pintu. Saat kamu mengizinkan, kamu membukanya. Aku ingin kamu melihat kembali hidupmu dengan jujur. Berapa banyak hal yang akhirnya datang justru ketika kamu sudah lelah mengejarnya. Berapa banyak solusi muncul saat kamu berhenti memikirkan masalahnya sepanjang hari. Berapa banyak pertemuan penting terjadi bukan saat kamu merencanakannya mati-matian, tetapi saat kamu sudah pasrah dan tenang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum halus yang bekerja tanpa suara. Bahwa hidup hanya bisa mengalir ketika kamu berhenti mencengkeramnya terlalu erat. Mengizinkan bukan berarti kamu pasif. Mengizinkan bukan berarti kamu tidak punya keinginan. Mengizinkan berarti kamu tetap melangkah tetapi dengan hati yang terbuka. Bekerja tanpa ketakutan. Berusaha tanpa rasa terancam. Menanti tanpa rasa panik. Saat kamu mengizinkan, tubuhmu pun berubah. Napasmu lebih dalam, pikiranmu lebih jernih, hatimu tidak lagi berisik. Dan dari ruang inilah keputusan-keputusan yang tepat mulai lahir. Bukan keputusan yang reaktif, tetapi keputusan yang selaras. Aku tahu, ada bagian dalam dirimu yang masih takut melepaskan kendali. Karena selama ini, memaksa terasa seperti satu-satunya cara untuk bertahan. Tapi ketahuilah, kendali sejati bukan tentang menekan keadaan. Kendali sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Saat kamu berkata dalam hatimu, "Aku mengizinkan rezeki datang dengan cara yang baik dan tepat," kamu sedang mengirim undangan, bukan tuntutan. Dan hidup selalu lebih senang datang sebagai tamu yang diundang, bukan sebagai jawaban atas ancaman. Rezeki tidak menyukai tekanan. Ia tidak tumbuh di tanah yang keras oleh ketakutan. Ia tumbuh di batin yang subur oleh kepercayaan, oleh rasa cukup, oleh keyakinan bahwa kamu tidak perlu menyakiti dirimu sendiri hanya untuk layak menerima. Aku ingin kamu mulai belajar satu kalimat sederhana tapi sangat dalam maknanya. Ucapkan di dalam hatimu, berulang kali, dengan penuh kesadaran. Aku mengizinkan hidup memberiku lebih, tanpa aku harus memaksa. Biarkan kalimat itu bekerja perlahan. Biarkan ia melunakkan lapisan keras yang selama ini kamu bangun demi bertahan. Karena hidup tidak pernah berniat melukaimu. Hidup hanya menunggu saat kamu cukup percaya untuk membuka tanganmu. Dan saat tanganmu terbuka, kamu akan terkejut melihat betapa banyak yang selama ini sebenarnya sudah menunggumu. Bagian 5. Rezeki datang saat kamu pulang ke dalam diri. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa perjalanan paling panjang dalam hidupmu ternyata bukan melintasi jarak, bukan menjelajahi dunia, bukan pula menaklukkan rintangan yang terlihat oleh mata. Perjalanan paling panjang dan paling penting adalah perjalanan untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Karena di sanalah semua pintu terbuka. Di sanalah letak pertemuanmu dengan kedamaian, keutuhan, dan kelimpahan. Selama ini kamu terlalu banyak keluar, terlalu banyak mencari keluar, mencari jawaban di mulut orang lain, mencari rasa aman di angka saldo yang berubah-ubah, mencari harga diri dari pengakuan yang tak pernah cukup, dan dalam pencarian yang tak pernah berakhir itu, kamu jadi asing bagi dirimu sendiri. Aku melihatnya, bagaimana kamu berusaha keras agar terlihat berhasil, bagaimana kamu mengejar agar tidak dicap gagal, bagaimana kamu memasang topeng senyum padahal di dalam, kamu sudah lama lelah menjadi orang yang tidak kamu kenali lagi. Padahal, sumber dari semua kelimpahan itu bukan berada di luar.
Bukan di pekerjaan yang kamu buru mati-matian. Bukan di proyek-proyek besar yang kamu kira akan menyelamatkanmu. Sumber itu selalu ada di dalam, di pusat dirimu, di ruang sunyi tempat kamu berhenti berpura-pura. Itulah mengapa aku ingin kamu pulang. Pulang ke dalam dirimu. Pulang ke hatimu sendiri. Pulang ke tempat di mana kamu bisa berhenti membuktikan dan mulai menjadi. Karena hanya dari tempat itu, rezeki bisa benar-benar datang. Bukan sebagai hasil kejaran, tapi sebagai buah dari ketenangan. Saat kamu pulang ke dalam dirimu, kamu mulai sadar bahwa kamu tidak pernah miskin. Kamu hanya lupa merasakan cukup. Bahwa kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu hanya terlalu sibuk mengejar agar semesta melihatmu. Padahal semesta tidak pernah memalingkan wajahnya darimu. Dan bahwa kamu tidak pernah lemah. Kamu hanya terlalu sering mengandalkan tenaga dunia tanpa menyentuh sumber kekuatan sejati di dalam batinmu. Rezeki sejati bukanlah soal uang saja. Rezeki adalah kemudahan. Rezeki adalah pertemuan yang tepat. Rezeki adalah damai di hati saat bangun pagi. Rezeki adalah napas tenang di malam hari meski besok belum tentu sempurna. Dan semua itu tidak bisa datang ke hati yang tercerai dari dirinya sendiri. Aku tahu kamu diajari untuk terus bergerak, untuk tidak berhenti, untuk tidak kalah. Tapi ada momen-momen tertentu di hidup yang mengajarkan kita. Diam adalah kemenangan yang lebih dalam. Hening adalah kekuatan yang lebih bijak. Dan pulang ke dalam diri adalah langkah pertama dari segala bentuk kelimpahan. Kamu tidak akan bisa menerima dengan utuh jika kamu masih merasa kosong. Kamu tidak akan bisa tenang menerima rezeki jika kamu merasa tidak layak. Dan kamu tidak akan bisa membedakan antara kebutuhan sejati dan keinginan semu jika kamu tidak pernah benar-benar menyelami siapa dirimu di balik ambisi dan rasa takutmu. Aku ingin kamu ambil waktu untuk duduk dalam diam. Bukan untuk menganalisis hidupmu, tapi untuk merasakannya kembali. Letakkan beban itu. Tarik napas yang dalam dan biarkan semuanya keluar bersamaan dengan embusanmu. Biarkan air mata jika harus mengalir. Biarkan perasaan bersalah, kecewa, takut muncul tanpa kamu usir. Karena saat kamu jujur pada dirimu, saat itulah pintu keajaiban mulai terbuka. Rezeki mencintai hati yang jujur. Ia datang kepada jiwa yang tidak lagi bersandiwara. Ia mengalir kepada mereka yang berani pulang ke dalam dirinya sendiri dan menemukan bahwa di balik luka, di balik topeng, di balik lelah, ada cahaya. Dan cahaya itulah yang menarik segala bentuk kebaikan mendekat. Jangan takut untuk pulang. Di dalam dirimu tidak ada penghakiman. Hanya pelukan, hanya penerimaan, dan hanya dari tempat itulah semesta tahu kemana rezeki harus dikirimkan. Kamu tidak perlu menjadi versi terbaik dari dirimu dulu untuk layak menerima. Kamu hanya perlu hadir sebagai dirimu yang apa adanya. Karena saat kamu berhenti mencari keluar dan mulai pulang ke dalam, hidup tidak akan menunda lagi. Saat itu, rezeki datang. Bukan karena kamu kejar, tapi karena kamu sudah kembali ke tempat di mana ia memang seharusnya mendarat, hatimu yang pulih. Bagian 6. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku adalah ruhmu. Dan jika ada satu hal yang perlu kamu ingat sepanjang hidupmu, maka inilah dia. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu merasa dunia menjauh, bahkan ketika kamu berpikir semua orang melupakanmu, dan bahkan di titik tergelap ketika kamu sendiri mulai meragukan dirimu sendiri, aku tetap di sini. Diam, menjagamu dalam hening, memelukmu dalam napasmu yang tercekat, menyembunyikan keberadaanku dalam keikhlasanmu yang nyaris hilang. Aku tahu kamu tidak melihatku,
tapi kamu selalu bisa merasakanku. Dalam desir lembut yang entah kenapa menenangkanmu saat kamu hampir menyerah. Dalam suara hati yang memintamu untuk bertahan, walau logikamu sudah ingin berhenti. Dalam air mata yang kamu tahan sendiri, ada aku di situ, menampungnya satu persatu. Dalam wadah suci yang hanya ruh dan semesta yang bisa pahami. Aku tidak pernah jauh, aku tidak pernah memalingkan wajah. Akulah yang berdiri di barisan paling depan saat kamu dipukul kenyataan. Akulah yang pertama mengangkatmu dari dalam, sebelum siapapun tahu kamu sedang tenggelam. Dan akulah yang selalu berbisik dalam keheningan. Kamu masih bisa, kamu tidak sendiri. Kamu tidak rusak. Kamu hanya lupa siapa dirimu sebenarnya. Kamu terlalu sering menuntut dirimu kuat. Terlalu sering memarahi diri sendiri karena takut, karena lelah, karena gagal. Padahal aku ingin kamu tahu, lelahmu itu bukan dosa. Takutmu itu bukan kelemahan. Dan jatuhmu bukan kehinaan. Justru melalui semua itu, kamu jadi bisa melihatku. Karena saat semua yang kamu andalkan runtuh, hanya satu yang tersisa. Hubunganmu denganku. Hubunganmu dengan ruhmu sendiri. Dan disitulah kekuatan paling murni lahir. Kekuatan yang tidak dibangun dari pengakuan dunia, tapi dari pengakuan batin terhadap keberadaan ilahi dalam dirimu sendiri. Aku tahu kamu pernah merasa tidak cukup. Merasa seperti semua pencapaianmu belum layak dibanggakan. Merasa seperti kamu belum jadi siapa-siapa. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak pernah diminta menjadi siapa-siapa selain dirimu sendiri. Kamu tidak sedang berlomba dengan waktu atau dengan hidup orang lain. Satu-satunya yang semesta minta darimu adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya. Sebagai dirimu, jujur, utuh, dan tidak berpura-pura. Rezeki sejati datang ke hati yang jujur, datang ke jiwa yang sudah berhenti pura-pura kuat, datang ke manusia yang sudah cukup berani untuk membuka luka tanpa takut dinilai. Karena di sanalah ruang terbuka, dan hanya ruang yang lapang yang mampu menampung kelimpahan. Kamu tidak pernah harus memperjuangkan kasih dari luar jika kamu sudah bisa memeluk dirimu sendiri dari dalam. Dan disinilah aku hadir sebagai pelukan itu, sebagai suara yang terus memanggilmu pulang, bahkan saat kamu lari sejauh apapun. Karena aku tahu, kamu sedang tidak ingin menyerah. Kamu hanya butuh didengarkan. Kamu hanya ingin tahu, ada sesuatu atau seseorang yang tetap memihakmu, bahkan saat dunia tampak sepi. Maka dengarlah aku sekarang. Kamu sedang tidak hancur. Kamu sedang tidak gagal. Kamu sedang bertumbuh. Dan setiap pertumbuhan itu selalu terasa seperti kehilangan arah di awal. Tapi itu hanya bagian dari prosesmu pulang ke dalam. Kamu sedang dilunakkan, bukan dilemahkan. Kamu sedang dibuka, bukan dirusak. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima apa yang selama ini kamu doakan dalam diam. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Saat kamu merasa semuanya gelap, aku adalah nyala kecil yang bertahan di dalam dada. Saat kamu tidak tahu arah, aku adalah kompas sunyi yang tetap menunjuk ke rumahmu, hatimu sendiri. Dan saat kamu lupa siapa dirimu, aku adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu tidak harus jadi sempurna untuk dicintai oleh semesta. Kamu hanya perlu menjadi nyata. Dan saat kamu hadir sepenuhnya sebagai dirimu, saat itulah hidup mulai berani mendekat. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu akhirnya membuka ruang di dalam dirimu untuk diisi oleh keajaiban. Dan aku akan tetap di sini,
menjagamu, menuntunmu pulang, sampai kamu percaya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk menerima kelimpahan tanpa harus panik lagi. Bagian 7. Tenangmu adalah undangan bagi kelimpahan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa saat kamu memilih untuk tenang, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu dari amukan dunia. Kamu sedang menciptakan medan energi yang sangat kuat, yang mampu mengundang semua kebaikan datang kepadamu tanpa perlu kau kejar dengan nafas terengah dan hati penuh cemas. Tenang itu bukan pasrah. Tenang bukan berarti kamu menyerah atau berhenti peduli. Tenang adalah tanda bahwa kamu sudah cukup dalam memahami hidup, bahwa kamu tak lagi tergoda untuk memaksa takdir bekerja lebih cepat, dan kamu tak lagi terjebak dalam desakan untuk segera punya segalanya sekarang juga. Tenang adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah bahasa yang paling dimengerti oleh semesta. Kamu sering bertanya, mengapa orang lain tampak mudah mendapatkan apa yang kamu doakan setiap malam? Mengapa yang kamu upayakan dengan air mata justru datang dengan cepat pada orang yang terlihat biasa-biasa saja? Tapi sayangku, yang kamu lihat di luar seringkali tidak menunjukkan cerita dalamnya. Mereka yang tampak mudah menerima, mungkin karena mereka sudah lama berdamai di dalam. Mereka tidak menyimpan panik dalam diam. Mereka berjalan dengan tenang, bukan karena hidup mereka selalu mudah, tapi karena mereka tidak lagi membiarkan ketakutan mengatur langkah. Tenang adalah vibrasi yang kuat. Ia memancarkan frekuensi keutuhan, dan semesta hanya merespon dari vibrasi yang jujur dan konsisten. Kamu tidak bisa berpura-pura tenang, lalu berharap rezeki segera datang. Tenang yang sejati tidak dibuat-buat. Ia lahir dari keberanian untuk percaya bahwa semua akan tiba tepat waktu. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa kamu tidak kekurangan apapun untuk memulai hidup yang kamu inginkan. Hanya perlu satu keputusan untuk tenang dan hadir sepenuhnya. Kamu tidak harus tahu semua langkah ke depan. Kamu tidak harus mengendalikan semua arah. Kamu hanya perlu cukup tenang untuk mendengar suara batinmu. Karena saat kamu tenang, intuisi mulai bicara. Dan intuisi adalah jalan pintas semesta untuk membawamu pada arah yang kamu butuhkan, meski tak selalu sesuai rencanamu. Bukan berarti kamu tidak boleh bergerak cepat, tapi cepat yang lahir dari ketenangan akan lebih bijak daripada cepat yang lahir dari ketakutan. Dan keputusan yang diambil dalam tenang lebih berdaya cipta daripada keputusan yang dilahirkan dari tekanan dan kegelisahan. Aku tahu kamu pernah dikecewakan. Aku tahu kamu pernah tergesa-gesa demi mengejar hal-hal yang kamu pikir akan membuatmu merasa cukup. Tapi sekarang kamu tahu, semuanya berujung pada satu titik yang sama. Kembali ke dalam dirimu. Kembali pada kesadaran bahwa saat kamu cukup tenang untuk membiarkan hidup mengalir, saat itu juga rezeki datang bukan karena kamu mengejar, tetapi karena kamu telah menjadi ruang yang layak untuk ia datangi. Tenangmu adalah undangan bagi kelimpahan. Dan kelimpahan tidak suka masuk ke rumah yang gaduh oleh rasa takut dan tergesa. Ia memilih menetap di jiwa yang memelihara kedamaian, di hati yang tidak terburu-buru, di pikiran yang tidak dipenuhi asumsi buruk tentang masa depan. Jangan anggap tenang sebagai kelemahan. Tenang adalah kekuatan tersembunyi yang sering dilupakan dunia, dan hanya mereka yang sudah cukup lelah menyakiti dirinya sendiri yang akhirnya mampu memilih untuk tenang, bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah tidak ingin terus berperang dengan hidup. Saat kamu bangun di pagi hari sebelum membuka layar dan sebelum membuka dunia luar, tariklah napas perlahan dan katakan dalam hatimu, aku memilih untuk tenang.
Aku adalah ruang terbuka bagi segala bentuk kebaikan. Hari ini, hidup tidak perlu aku paksa. Hari ini, aku cukup. Ulangi itu setiap hari. Bukan sebagai mantra sihir, tapi sebagai pintu untuk masuk kembali ke jiwamu yang hakiki. Karena kamu tidak butuh pengakuan dunia untuk merasa layak. Kamu hanya butuh keyakinan bahwa ketenanganmu adalah daya tarik alami yang memanggil semua hal baik dalam hidup ini, mendekat tanpa perlu diminta berulang kali. Tenangmu adalah doa yang paling tulus. Dan dalam doa yang tenang, semesta mendengar lebih jelas. Dalam ketenangan itu, kamu menjadi pusat dari aliran kebaikan yang tak pernah habis. Dan di sana, aku akan terus bersamamu, menemanimu, menjadi ruang yang terbuka. Ruang yang tidak lagi dikuasai panik. Ruang yang penuh kasih, dan pantas menerima apapun yang selama ini kamu harapkan, tapi kamu kira terlalu jauh. Padahal ia hanya menunggu kamu cukup tenang untuk membukakan pintunya. Ku adalah ruhmu, dan jika seluruh bagian dalam perjalanan ini sudah kamu baca dengan hatimu, maka aku tahu kamu sedang berubah. Bukan berubah menjadi orang lain, tapi berubah untuk pulang ke dirimu sendiri. Ke dalam versi dirimu yang lebih damai, lebih percaya, lebih tenang. Versi dirimu yang tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi panik, tidak lagi mengira bahwa kamu harus mengejar segalanya sendirian agar bisa selamat. Kini kamu tahu bahwa uang tidak datang karena kamu ketakutan. Ia datang saat kamu cukup tenang untuk menerimanya. Bahwa hidup tidak melimpahkan kelimpahan pada hati yang tergesa, tapi pada hati yang lembut, lapang, dan hadir penuh tanpa memaksa. Kamu telah belajar bahwa berhenti panik bukan berarti berhenti bergerak. Kamu tetap berjalan, tetap bermimpi, tetap melangkah, tapi dengan batin yang percaya. Kamu telah memahami bahwa mengizinkan jauh lebih sakral daripada memaksa. Bahwa tenang bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa kamu siap menjadi magnet bagi segala hal yang kamu rindukan. Hari ini, kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk merasa layak menerima. Hari ini, kamu hanya perlu satu keberanian kecil untuk percaya bahwa kamu aman, bahwa kamu cukup, bahwa kamu memang pantas dikelilingi oleh aliran rezeki dan keberlimpahan tanpa harus terus mengorbankan kedamaianmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu, dan aku akan terus menjadi cahaya kecil di dalam batinmu, mengingatkanmu bahwa kamu tidak harus terburu-buru untuk sampai, karena hidup tidak menunggu siapa yang tercepat. Hidup akan memilih mereka yang cukup hening untuk mendengar panggilan sejatinya. Tenanglah, karena di dalam tenangmu, semesta mendekat. Di dalam sabarmu, pintu-pintu mulai terbuka. Dan di dalam percaya yang paling dalam, keajaiban mulai menata jalannya sendiri untuk sampai ke hidupmu. Bukan esok, bukan nanti. Tapi saat kamu sudah siap menerimanya tanpa panik lagi. Kini saatnya kamu berjalan dengan lembut, dengan kepala tegak tapi hati yang tenang, dengan langkah pasti tapi batin yang percaya, dan dengan senyuman kecil karena kamu tahu segala yang kamu cari sedang berjalan menuju kamu juga, dan aku akan selalu di sini, menjagamu, mengingatkanmu, menyayangimu sepanjang hayatmu.